flat. Flatnya kayak apa? Kayak piring atau kayak meja? Menurut orang-orang yang percaya flat the earth itu bentuknya bumi kayak apa? Piring. Ada piring di sini? Enggak, Anda mau kasih contoh aja. Enggak ada piring. Anggap aja lah ini piring ya. Anggap ini piring, cuman kecil. Taib. Flat. Bagaimana supaya bumi ini tetap kelihatan hamparan dari semua sisinya? Karena Allah bilang alam naj'alil ardh. Enggak bilang di Indonesia, enggak bilang di Amerika, enggak bilang di kutub. Pokoknya di bagian manapun dari bumi ini harus kelihatan hamparan. Kalau dia ngelihatnya dari pinggir sini, lihatnya ke tengah masih hamparan. Kalau melihatnya ke samping sana, habis buminya. Kecemplung di saya ini. Awas, hati-hati, ini buminya habis ini, gitu kan? Yang berdirinya di sini ngelihat ke bawah, bukan hamparan ini, jurang. Iya enggak? Bagaimana supaya dia kelihatan hamparan dari titik manapun? Mungkinkah bentuknya tidak globe? Tidak mungkin, dia harus globe. Bola. Antum mau taruh di titik manapun, pasti akan kelihatan hamparan. Paham? Ya. Alam naj'alil ardha mihada. Kenapa kok hamparan? Kenapa gak dibilang bola aja ya Allah? Allah juga bilang bola juga. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Kawwara yukawwir minal qurawiyah. Jadi dibungkus seperti sesuatu yang bulat dibungkus. Takwir dari semua penjurunya. Siang membungkus malam, malam membungkus siang dari semua penjurunya. Dan itu terjadi di bumi. Fenomena ini terjadi berarti bumi itu bentuknya seperti sesuatu yang dibungkus. Kawwara yukawwir. Dan sudah ada kesepakatan dari ulama Ahlus Sunnah bahwa bumi itu kurawiyah, bola. Sudah ada ijma' juga. Jadi ijma' ada, dalil Quran juga ada. Dan logika juga match. Kalau flat earth itu nggak cocok sama logika. Ya mau dibilang konspirasi atau apa terserahlah. Yang jelas itu tidak sesuai dengan logika. Ya. Nah sekarang bagaimana kita menyatukan antara hamparan dengan bola? Gampang. Bagi orang yang tinggal di bumi, ya, bagi orang yang tinggal di bumi dengan jarak pandang manusia yang sangat pendek itu. Jarak pandang manusia normal itu berapa kilometer sih paling? Berapa kilometer jarak pandang manusia normal? Pendek. Itu mungkin apa itu ya? Puncak gunung itu berapa kilometer jaraknya dari sini? Nggak nyampe 1000 kilometer. Nggak nyampe. Paling ada 100 kilo ada gunung itu? Nyampe 100 kilo? Nggak nyampe? Nyampe nggak 100 kilometer? Itu kayaknya ada gunungan ya? Betul gunung itu? Nggak nyampe 100 km. Ya. Di balik gunung kita nggak bisa melihat. Tayyib, keliling bumi itu berapa puluh ribu kilo. Kalau kita mau tahu, ya mungkin bisa di Google ya. Kelilingnya bumi itu, kalau nggak salah sekitar 40 ribu kilo. Jadi keliling ya, bola diambil kelilingnya itu, bukan diameter, bukan. Kelilingnya. Kalau nggak salah itu 40 ribu kilometer. Kalau itu aja nggak nyampe 100 kilo, itu berapa persennya? Jadi ibaratnya jarak pandang kita yang sangat pendek ini, itu seperti garis lurus aja kalau dibandingkan dengan keliling bumi. Misalnya nih, kita membuat lingkaran yang kelilingnya itu panjangnya 40 ribu kilo. Lingkaran, tapi bayangkan aja ini, cuman keliling ya dari sini ke sini, muter lagi itu 40 ribu kilometer. Nggak cuman segini ya, kalau segini terlalu kecil. Tapi 40 ribu kilometer nih kelilingnya. Terus kita ambil sejarak 100 kilometer aja kita potong. Antum taruh, kira-kira bentuknya begini atau cuman cek. Jadi seperti lurus. Makanya benar kalau menurut pandangan kita bumi itu sesuatu yang terhampar, nggak salah. Memang kalau kita lihat ya seperti itu karena jarak pandang kita yang
yang sangat terbatas. Dan kita tinggal di atas bumi ini, kita dengan tinggi paling 1,5 sampai 2 meter melihat bumi yang demikian luas, ya kelihatannya akan seperti hamparan. Walaupun hakikatnya kalau kita naik ke atas dari sana baru kelihatan dia kayak bola. Tapi kalau kita tinggal di bumi ini, dan ayat itu kan turun untuk orang-orang yang tinggal di bumi, yang melihat bumi dari tempat dia berpijak, bukan lihat bumi dari luar angkasa, bukan. Makanya tidak salah kalau dikatakan bumi itu hamparan, walaupun hakikatnya bumi itu bola. Nah, baik. Berikutnya adalah syubhatu adam intisaril muslimin. Nah, syubhatu adam intisaril muslimin. Idza na'udul muslimina yaqilu amalahum 'ala al-aqlam saru ajibi an nasrana 'alaihim man nasri dunya aw li fahama wa thani aqdaru wa laysa yarjamu min nasri min ayqaru min ibtila'i qadri naw tashdidi fata qadara wa fil 'abidi awalan فإن يعتبر برب المسلمين ربا حقيقيا فلماذا لم ينصر المسلمين على أعدائهم أين ربهم المزعوم أليس ربا عزيزا قويا نصيرا لا ظالم لأمره فالجواب من أوجه الانتصار نوعان انتصار في الأمور الدنيوية وانتصار في الأمور الدينية فإذا كان الكلام عن انتصار المسلمين فالكلام متوجه إلى دينهم لا إلى دنياهم لأن الذي يميز المسلمين عن غيرهم هو دينهم الإسلام. Nah, jadi pertama sekarang syubhat baru ini. Di antara syubhat mereka adalah mengatakan sekarang yang benar itu muslim apa kafir? Atau contoh sederhananya Israel dengan Palestina, yang benar siapa nih? Yang alal haq Palestina atau Israel? Palestina. Kenapa mereka terus yang jadi bulan-bulanan Israel? Tiap kali perang mesti korbannya di kalangan orang-orang Palestina 5 kali 6 kali lipat lebih banyak. Udah dicaplok sejak tahun 1948, udah 80 tahun nggak menang-menang. Katanya yang benar Palestina, Muslim. Kenapa Tuhannya kaum muslimin tidak nolong mereka? Dibiarin aja tuh dijajah sama Israel. Ya, ini syubhat mereka. Bagaimana cara membantahnya? Ajib, jawab. Bi anna nasra naw'ani. Pertolongan atau kemenangan itu ada 2 macam. Huma nasrun lidunya aw lidinin. Fafhama. Pertama, pertolongan terkait perkara dunia, dan yang kedua pertolongan terkait agama mereka. Kita harus pahami dulu, menang secara duniawi atau menang secara ideologi agama. Yang dibahas kenapa kaum muslimin tidak menang melawan Yahudi yang kafir itu di Palestina itu. Berarti pembahasan ini kaitannya dengan agama dong, bukan dengan suku bangsa, ya enggak? Karena membedakan antara muslim dengan non muslim itu agamanya, bukan kewarganegaraan. Ya, kita enggak bicara nasionalisme sini. Yang kita bicara adalah ideologinya siapa yang benar. Ideologinya orang Palestina yang muslim atau ideologinya Israel yang kafir. Berarti ini kaitannya dengan ideologi, bukan dengan perkara apa? Dunia. Paham sih? Paham dari sini, paham ya? Paham nggak? Nah, ini mereka ini mau nyeret kita. Yang dibahas perseteruan ideologi, tapi dikemas perseteruan duniawi. Nah, kita jangan mau terbawa oleh framingnya mereka, jangan. Nanti dulu sebentar. Anda ini membahas menang dari segi dunia atau dari segi ideologi, agama. Kalau yang dibahas muslim sama kafir, berarti yang membedakan tuh agamanya. Bukan kaya miskinnya, enggak. Mau dia kaya, mau dia miskin, enggak jadi patokan. Yang jadi patokan apa? Agamanya apa? Oh, ini Islam, berarti dia yang muslim. Yang ini non, berarti ini yang kafir. Mau dianggap
Islam yang menang atau kafir yang menang? Berarti kita bicara tentang masalah din, bukan bicara tentang masalah suku bangsanya. Nasrun lil umurid dunyawiyah atau intisar lil umur ad-diniyah. Kemenangan juga terbagi menjadi dua. Kemenangan dari segi hal-hal yang sifatnya duniawi, secara militer dia lebih kuat, jumlah pasukannya lebih besar, wilayahnya lebih luas, ekonominya lebih maju. Ini semua perkara dunia nih ya. Nggak ada kaitannya dengan din. Baik. Atau pertolongan yang ditujukan kepada dinnya mereka. Nah, setelah kita bisa membedakan ini, baru kita melangkah ke penjelasan berikutnya. Wathani afdalu wa laysa yalzamu min nasrihi lidinihim ayyuhramu. Pertolongan yang berkaitan dengan din, dengan ideologi, dengan agama itu lebih afdal daripada pertolongan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertolongan ataupun kemenangan yang ditujukan kepada agama, kepada ideologi itu lebih mulia, lebih berharga daripada menang secara duniawi. Kenapa? Ada banyak alasan. Iqra al-hasyiyah raqam 3. Afdalul intisarain. Afdalul intisarain wal intisar fi din wa dzalika li umurin minha ali li'annahu intisarul anbiya'i 'ala a'da'ihim wal anbiya'u afdalul bashar ba li'annahu intisarul aqidati wal qiyam wal aqidatu wal qiyam hiya allati tuwallidu al-'adla wal islah fi dunya fal kufru wal ilhad wal adani Yuwallidani zulma wal tugyan wal fasad wal aqsa bil aqsi. لأن الدين يبقى إلى قيام الساعة والدنيا تذهب بموت الإنسان. لأن الدين هو الذي يرفع الإنسان من أن يصير إلى أسفل سافلين. Nah, sekarang dari sisi apa kemenangan secara ideologi, kemenangan agama itu lebih afdol daripada kemenangan dunia? Yang pertama dari sisi karena itulah menangnya para nabi dalam melawan musuh-musuhnya. Menangnya para nabi itu bukan karena mereka yang akhirnya berkuasa, bukan, karena ajaran mereka yang akhirnya menang. Mungkin nabinya mati, nabinya tidak jadi orang paling kaya, enggak, tapi ajarannya yang menang, muncul sebagai pemenang. Jadi karena itulah pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi, berarti pertolongan ini lebih mulia karena para nabi itu manusia yang paling mulia. Yang kedua, kemenangan dari segi ideologi itu adalah kemenangan yang mengakibatkan keadilan, kesejahteraan. Karena agama, akidah yang benar dan nilai-nilai ajaran agama yang luhur itu yang menjadikan manusia ini berlaku adil, tidak saling zalim kepada yang lain. Sedangkan kekufuran, kalau dibiarkan berkuasa, maka ini akan menimbulkan kezaliman, kerusakan di muka bumi. Dan itu buktinya banyak. Hari ini kita merasakan ketika yang kuat secara militer itu negara-negara kafir, itu kerjaannya perang itu. Ya, coba antum ingat-ingat perang-perang yang menewaskan korban manusia sampai puluhan juta jiwa. Lakon-lakonnya siapa? Orang kafir semua. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya, kemudian sekarang ini lagi angkat-angkat yang bikin BBM naik ini, Rusia sama Ukraina, kafir semua itu yang perang, ya, yang bikin negara-negara jadi kesusahan, gandum jadi susah, yang tidak ikut perang jadi ikut sengsara. Itu kalau yang berkuasa orang-orang kafir, orang-orang sekuler, orang-orang ateis. Ingat sebelum kita merdeka, yang jajah orang kafir bukan? Orang kafir. Kenapa mereka menjajah negara-negara yang lemah ini? Ya karena itu ideologi mereka, materialis. Yang dipikirkan kesejahteraan mereka, nggak berpikir bagaimana bumi yang dijajah ini makmur, enggak. Dikeruk kekayaannya, diperbudak.
suruh kerja paksa, habis itu dibunuh lagi. Itulah mengapa pertolongan atau kemenangan secara ideologi itu lebih mulia daripada kemenangan secara duniawi. Karena kalau menang secara duniawi tanpa ada ideologi yang benar yang mendasari mereka, jadinya kerusakan di muka bumi. Ya. Penjajahan satu sama lain. Sesama kafir aja saling jajah loh. Rusia sama Ukraina itu tetangga itu. Mungkin rumpunnya bahasanya juga kurang lebih sama. Perangnya kayak gitu tuh bengisnya. Antara Jerman dengan Italia, dengan Inggris, dengan negara-negara Eropa sekitarnya. Perangnya gila-gilaan itu mereka. Yang ketiga, karena din itu akan tetap eksis sampai hari kiamat. Adapun dunia, ya dia akan berakhir ketika yang menguasainya berakhir. Jadi lebih awet mana, lebih langgeng mana? Lebih langgeng kemenangan secara ideologi. Dan yang keempat, karena din itulah yang menjadikan manusia terangkat derajatnya. Tanpa din manusia ini akan seperti binatang, bahkan lebih mengerikan lagi. Taib. Jadi sekarang kemenangan yang kita bahas di sini adalah kemenangan secara ideologi, dan itu yang lebih utama, yang lebih berharga daripada menang secara ekonomi, secara militer, secara lain-lain. Taib. Taib. Sekarang kalau kita sudah sepakat bahwa yang penting itu menang secara ideologi, maka ketahui juga aturan mainnya dalam hal ini. Yang namanya pemenang hatta secara ideologi bukan berarti dia nggak dapat tantangan apapun, bukan berarti dia ini mulus untuk mencapai kemenangan tadi. Tidak ada halangan dan rintangan dalam perjalanannya. Ini adzan ya, masuk waktu. Baik. Adzan dulu, habis itu langsung sholat atau ada jeda? Gimana? Sunnah qobliyah. Jadi kita stop dulu, baru nanti setelah sholat lanjut lagi. Baik. Jadi insyaallah ini kita akan lanjutkan setelah sholat asar. Insyaallah bisa selesai. Tinggal 2 bab lagi kira-kira. Nah, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Yang pertama, ini bertanya tentang apa yang dimaksud pemikiran ateis. Ini sudah kita jelaskan di awal. Pemikiran ateis itu artinya pemikiran yang menafikan adanya pencipta alam semesta. Ya. Jadi mereka mengingkari kalau alam semesta ini dengan semua yang ada di dalamnya itu diciptakan oleh seorang pencipta yang dalam keyakinan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pemikiran ateis itu. Bagaimana kita melawan syubhat dari orang ateis perihal penciptaan langit? Kalau kita melihat kaidah pertama yang membuktikan adanya Allah, bahwa langit tidak butuh dengan yang lain. Ini maksudnya apa ini? Saya kurang paham. Maksudnya apa ini? Yang bertanya kalau bisa menjelaskan ya.
Ini pertanyaan lain, Anda jawab dulu yang lain. Katanya manusia itu semakin lama selaras umur dunia maka ukurannya semakin kecil pula. Apakah itu benar? Kalau mutlak enggak. Kalau awalnya manusia itu tinggi kemudian memendek, iya. Itu ada hadisnya memang. Tapi tidak berarti nanti di hari kiamat tinggal segini-segini misalnya orangnya. Enggak. Ya. Ya sudah ya, ukurannya seperti kita inilah. Karena hadisnya menjelaskan batasnya itu ya sampai manusia menjadi seperti yang kalian lihat hari. Jadi ini batas terakhirnya. Enggak terus memendek lagi jadi kurcaci nanti. Yang kedua, katanya manusia punya kembaran 7. Jadi ketika si A mirip si Z, ini kembarannya. Apa ya? Saya kok baru dengar. Katanya siapa ini? Saya tidak tahu ini. 3. Kenapa teori ateis ini dimasukkan di sekolah? Ya kemungkinan karena beberapa faktor. Karena nggak ngerti kalau teori ateis. Yang masukkan ini nggak paham kalau itu teorinya orang ateis. Ini kalau kita husnudzon ya. Atau karena memang ada tujuan di balik itu. Ya, tujuannya bisa macam-macam. Ada pertanyaan lagi nih. Saya ingin bertanya, kenapa seorang ulama bisa tersesat dan bisa menjadi ateis? Yang jelas kalau sudah jadi ateis namanya bukan lagi ulama. Ya. Kalau saya tidak salah namanya Abdullah Al-Qasimi. Ya memang betul ini orang tadinya orang berilmu, tapi kita harus tahu ilmu yang benar-benar diakui sebagai ilmu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW maupun dalam penjelasan para ulama ketika berbicara tentang ilmu, itu ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat berupa amal yang semakin baik. Adapun ilmu yang cuman wawasan, cuman tambah pengetahuan, tapi tidak melahirkan perbaikan pada amal, itu bukan ilmu yang dipuji. Sehingga orang yang punya wawasan tapi amal yang gak ada yang lebih baik, bahkan sebaliknya, dalam istilah syar'i itu bukan ulama namanya. Ini dulu kita pahami ya. Setelah itu baru kita jawab pertanyaannya. Jadi Abdullah Al-Qasimi ini bukan ulama. Dia orang yang punya wawasan, iya. Punya hafalan banyak, iya. Tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya sama sekali. Dan kenapa dia bisa ateis? Ada sebuah tulisan yang menganalisa. Memang ini orang terpedaya dengan kecerdasan dirinya. Dia punya sifat ghurur. Ya, terjemahannya ghurur itu apa ya? Ightarra bi nafsihi. Jadi dia merasa dirinya ini jenius, cerdas, karya-karya ilmiahnya ini sangat berbobot. Bahkan dia tidak jarang memuji-muji buku tulisannya dia sendiri. Itu yang pertama. Jadi orang punya sifat ghurur. Yang kedua, dia ini sering baca buku-buku filsafat. Sehingga dia kena syubhatnya orang-orang filsafat. Yang ketiga, karena manusia punya hawa nafsu. Ini yang jadi masalah. Kalau diperturutkan hawa nafsunya, ya sudah ilmu-ilmu yang dia sudah ketahui itu nggak ada efeknya lagi. Awalnya dia adalah seorang pembela dakwah tauhid. Memang dia pernah menulis sebuah buku yang di situ dia membantah tentang wathaniyah, paganisme, penyembahan terhadap berhala. Bukunya cukup monumental, cukup berbobot sehingga dipuji oleh ulama yang ada di masanya dia. Tapi subhanallah intakas. Berbalik dia. Di akhir hayatnya dia murtad dan menulis sebuah buku yang itu jadi rujukannya orang-orang ateis hari ini. Judulnya Hadhihi hiyal aghlal. Inilah belenggu-belenggu sebenarnya. Maksudnya agama itu belenggu.
Murtad dia. Nah, ya penyebabnya apa? Mungkin salah satunya adalah karena dia terlalu sering berinteraksi dengan filsafat, atau karena ada hawa nafsu di situ, atau karena terpedaya dengan kecerdasan dirinya. Nah, baik, kita lanjutkan. Tadi ada satu pertanyaan yang saya belum paham maksudnya apa, jadi Anda belum bisa jawab. Amin ya Rabb. Fauzihim qabla fawzihim la yu'lamu dhallahu fi sibaqi ma lam yantahi sibabu ilman jazima wa minhum man yaqulu qad da'awna ala al-adwi dahran ma nusirna. Nah, awalan dharful muslimin fi dunya laysa da'iman wa quwwatul kufar kadhalik fal ayyamu duwalun wal harbu sijal wa ma damat ad-dunya baqiyatan walam tantahi. Taban tantahi di sini yaknya harusnya dihapus ya, salah ketik. Walam tantahi. Nah, fala yumkin al-hukmu ala ahadin bil ghalabati al-mutlaqah aw intisar al-haqiqi wa innama yu'rafu al-ghalib al-muntasir idza intaha kullu shay'in fal ghalabatu al-hasilatu lil kuffari fi dunya innama hiya fi zamanin muhaddadin aw li ta'ifatin muayyanatin fi makanin khas aw fi makanin khas wa laysa aman syamilan mustamiran. Nah, ini syubhat turunan dari syubhat yang tadi ya. Kenapa kaum muslimin ini nggak ditolong oleh Allah? Pertama tadi kita sudah jelaskan. Oh tadi ada yang terluput tadi, Anda lupa belum jelaskan tadi. Poin yang keempat ya, halaman 21 catatan kaki keempat. Jadi yang artinya pemenang itu tidak berarti dia harus mulus dalam mencapai kemenangan. Antum perhatikan, ini diakui hatta oleh mereka loh. Oleh yang membuat syubhat ini, mereka mengakui yang namanya pemeran utama dalam semua cerita, dalam semua film itu mesti menangnya belakangan. Iya enggak? Kata orang Jawa, lakon itu menangnya carry. Ada yang paham bahasa Jawa di sini? Lakon itu pemeran utama. Aktor itu mesti menangnya belakangan. Enggak ada aktor menangnya di depan terus sudah, wah enggak seru filmnya. Ya mesti kan dijotosi dulu, jotosi apa? Dipukuli dulu, dihajar dulu. Ujung-ujungnya menang dia. Kan gitu toh? Iya, itu sudah sunnatullah memang kayak gitu. Menangnya Rasulullah terhadap musyrikin, ya lewat diboikot dulu di Mekah, dicaci maki, dibunuhi sahabatnya, diusir. Ada yang mencoba hijrah ke Habasyah, ada beliau mencoba hijrah ke Taif, nggak berhasil, sampai akhirnya hijrah ke Madinah, perang Badar, perang ini, Fathu Makkah, kan gitu. Jadi kita ini sedang berproses nih ceritanya. Sedang berproses. Jadi kalian jangan mengklaim kita ini kalah. Wong dunianya belum selesai kok. Pertandingan belum selesai. Misalnya ada pertandingan bola. Siapa yang suka nonton bola di sini? Mesti nggak ada yang mau angkat tangan. Padahal Anda tahu semuanya demen nonton bola. Berapa babak pertandingan bola itu? 2 babak kan? Nah, berarti ketahuan suka nonton bola semua nih. Per babaknya berapa menit? Nah, ya kan, betul kan? Penggemar bola semua ketahuan. 45 menit kali 2 90 menit alias 1,5 jam. Kalau tinju berapa ronde? Walah, nggak usah nutup-nutupi toh Pak. Oh, seneng semua lihat tinju kan. 12 ronde. Tiap ronde berapa menit? 3 menit.
Artinya misalnya ini Mike Tyson melawan Holyfield, ya, atau yang Muslim itu siapa? Nasim Hamid melawan musuhnya. Di ronde sampai ronde ke-11 itu dia masih belum menang angka. Umpamanya si Nasim Hamidnya ini kalah terus angkanya. Apakah sudah bisa dipastikan pemenangnya? Belum. Dia masih belum KO. Masih bertahan. Di ronde ke-12 walaupun kalah secara angka tapi dia memukul KO lawannya. Siapa yang menang akhirnya? Nah, yang berhasil membuat KO ini yang menang. Nah, sekarang pertandingannya belum selesai karena dunianya belum berakhir. Kok sudah bisa diklaim kita yang kalah? Paham tuh? Loh, kan dunia belum selesai. Pertandingan belum usai. Anda nggak bisa mengklaim kita kalah. Ya. Dan walaupun kita babak belur sekarang ini babak belur, tapi kan Islamnya belum punah. Islam masih berkembang kan? Tadi kita sepakati ya, yang kita bahas ini ideologi, bukan penganutnya. Hatta kita membahas penganutnya sekalipun, orang Palestina juga belum punah, masih hidup. Berarti belum bisa diklaim orang Palestina kalah. Apalagi kalau diklaim Islamnya kalah. Kalaupun orang Palestina kalah, emang Muslim cuman Palestina doang? Nah, kalaupun ya, ini kan nggak terjadi. Tapi seandainya pun akhirnya mereka dikuasai semuanya oleh Yahudi, kan Islam nggak cuma di Palestina, ada di Indonesia, ada di Timur Tengah, ada di Eropa berkembang pesat, di India, di Afrika, di mana-mana ada, di Rusia ada, hatta di Israel juga ada. Ya, terus kalah dari sisi mana? Nggak bisa itu dikatakan Islam kalah karena Islamnya masih eksis, pengikutnya juga masih banyak, miliaran di dunia ini pengikutnya. Terus kalah dari mana? Oh, kalah di negara itu, ya kan cuma negara itu. Kan dunia nggak cuman sepetak itu aja. Negeri Islam itu masih luas. Paham ya? Nah, berikutnya adalah sekarang kalau dilihat dari kemenangan dari sisi kedua, bukan ideologi, materi. Memang secara teknologi Israel lebih maju. Ya, tapi apa jaminannya selamanya dia akan menjadi yang teratas? Toh pertandingan belum selesai. Dulu kita yang di atas. Kemudian kita agak ke bawah sekarang, agak mundur dari segi teknologi. Ya memang dunia itu berputar. Al-ayyamu dual wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu sudah sunnatullah itu. Allah perputarkan. Kejayaan dan kekalahan itu berganti, datang silih berganti. Dan itu ada sebab-sebabnya. Selagi kita belum mewujudkan sebab-sebab itu, ya kita belum akan mendapatkan. Idzan wada'fuhum dunyan, ay kelemahan mereka dunyan dari segi duniawi, falaysa daima. Itu bukan sesuatu yang terus-menerus begitu. Kita enggak terus-menerus lemah terus kayak gini, enggak. Ya mungkin seabad 2 abad belakangan kita lemah, tapi sebelumnya kita kuat kok. Kita menjadi kekuatan yang diakui oleh dunia, disegani oleh dunia. Wa quwwatul aduwi mithlu. Fa'lama, dan kuatnya musuh hari ini juga nggak akan terus menerus, nggak ada jaminan mereka akan terus di atas. Amerika mungkin beberapa dekade dia menjadi negara adidaya, udah mulai kesaingan sama yang lain, udah mulai inflasi, ya. Udah ada negara-negara yang berusaha untuk menyaingi kekuatan militernya Amerika, Rusia, Cina. Jadi itu nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang permanen, sehingga resmi dinyatakan sebagai pemenang secara mutlak, karena pertandingan belum usai, dunia belum berakhir. Selagi dunia belum berakhir, belum bisa dipastikan siapa pemenang sejati. Qad ishtahar minal abtali annahum talaqqaw ad-darbati qabla fawzihim. Ini tadi yang namanya pemeran utama itu mesti babak belur dulu di awal, tapi ujung-ujungnya dia menang. Kita juga babak belur sekarang.
Tapi kita alhamdulillah masih eksis, nggak habis. Di sebagian negara mungkin diintimidasi, di India, di Burma, di Cina, ya mungkin di beberapa belahan dunia. Tapi tidak mungkin semua kaum muslimin dalam kondisi seperti ini dan akhirnya mereka punah. Enggak, itu nggak pernah terjadi dalam sejarah. Sampai ketika peristiwa-peristiwa yang sangat berdarah-darah ya, runtuhnya Daulah Abbasiyah oleh pasukan Mongol. Ternyata tidak tamat riwayatnya umat Islam ini. Mereka masih bertahan, bahkan bertahan lebih lama daripada usia mereka ketika itu. Ya, Bani Abbasiyah itu runtuh tahun 656 Hijriah. Kekuasaannya Bani Abbasiyah ya dijadikan bulan-bulanan oleh pasukan Tartar itu, runtuh itu tahun 656 Hijriah. Berarti umur umat Islam baru sekitar ya 650 sekian tahun tadi itu. Sekarang umur kita berapa? 1444. Yang setelahnya dengan sebelumnya lebih panjang mana ternyata? Panjang setelahnya, 8 abatan kita masih eksis. Gak habis Islam. Walaupun ketika itu korbannya kata para sejarawan itu sampai jutaan jiwa. Betul. Tapi nggak habis Islam. Yaitu proses kita naik turunnya seperti itu. Iqra al-Hasyiyah. Kemudian la yu'lamul ghallabu fi sibaqi ma lam yantahi sibaqu ilman jazima. Kita tidak mungkin mengetahui pemenang sejati dalam suatu perlombaan sebelum perlombaannya benar-benar berakhir. Karena lombanya belum berakhir, berarti itu semua klaim yang tidak bisa diterima. Ya. Nah. Wa qawluhu ilma ma qara'na, yaitu faraq itu sebetulnya al-awwal ats-tsani, cuman anak tulisnya dalam warna merah. Jadi ketika di print enggak keluar dia. Ya, kalau dicek lagi nanti naskah PDF aslinya itu bisa ada itu. Thaniyan min al-ma'lumi anna al-awqana lam yafuzu fi awwal al-amr bal yata'arraduna awwalan lid-darabat wal mihan wal adab thumma yafuzuna fi an-nihayah wa imatu halaku qabla kasri sawkati aduwwihim fa innahum yabqawna fa innahum yabqawna abtana. Naam. Bitamassukihim bil mabadi wal qiyam as-sahihah. Naam. Sekarang Anda mau tanya, pahlawan-pahlawan kita itu kenapa dibilang pahlawan? Karena mereka tidak mati di tangan penjajah kah? Justru kebanyakan mati di tangan penjajah, di tangan musuh. Tapi kenapa tetap dianggap sebagai pahlawan? Karena prinsip yang mereka perjuangkan itu hak, ya enggak? Enggak urusan dia mati digantung sama musuhnya, mati ditembak sama Belanda, atau mati dalam pengasingan, atau mati karena dikhianati oleh anteknya penjajah. Yang jelas ketika mati dia mempertahankan kebenaran, maka dia pahlawan. Betul kan? Iya kan? Jadi yang penting itu bukan dia bertahan hidup atau tidak, bukan dia menang secara fisik ataukah tidak, bukan. Tapi yang dia perjuangkan itu yang penting. Selagi dia memperjuangkan kebenaran, mereka lah pahlawan, mereka yang jago. Musuhnya, ya musuhnya kalah, tapi kan kebenarannya nggak mungkin kalah. Kebenarannya tidak kalah, kebenarannya akan tetap menang. Ya mungkin si fulan memperjuangkan sampai umurnya dia, akan ada yang lanjutkan. Terus begitu. Ya. Nah. Thalithan la yumkinu an yu'lam al-ghalib fi ayyi sibaqin ilman jaziman bi mujarrad an-nazar ila hasilatihi al-awwaliyah ila hasilatihi al-awwaliyah athna'a sibaq qabla intihai. لأن المسبوق في أثناء السباق يكون سابقا في نهايته فالحكم على المسلمين اليوم أنهم مغلوب عليهم ليس حكما صحيحا حاسما لأن صراعنا مع الكفار لا ينتهي إلا مع انتهاء الدنيا والدنيا لم تنتهي حتى الآن. نعم. وقوله علما إن منسوب خبرا لكان محذوفة مع اسمها وجازما صفته وتقديره
yansurna falam yansurna Allah hatta al-an. falam yansurna Allahu فلم ينصرنا الله حتى الآن فهؤلاء الفلسطينيون تحت احتلال اليهود منذ أكثر من 80 عاما وأهل الشام تحت سيطرة النصيرية منذ عشرات السنين والأقليات المسلمة في الصين والبرما والهند وغيرها مضطهدون مقهورون حتى مقهورون مقهورون حتى الآن فأين الله إن كان موجودا فلماذا لم يستجب لدعوات هؤلاء المساكين المظلومين. Ya, ini syubhat turunan lagi. Sekarang berapa banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang diintimidasi, ditindas, dibantai, bahkan di Burma, di India, di Cina. Mereka berpuluh-puluh tahun minta sama Allah, ya Allah tolong kami. Tiap Ramadan itu imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi doa, Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Diaminkan sama semua orang. Amin. Oh, enggak menang-menang. Ya. Di mana Allah kalau begitu? Ini syubhat turunan. Ini juga karena gagal paham terhadap mekanisme kemenangan. Wal jawab ala hadza فالنصر اقرأ الأبيات فالنصر ليس بالدعاء وحده فالنصر ليس بالدعاء وحده فانتفي مانعه ووفي شرطه وقل له سواك قد أجيب له في أغلب المواقف فالحكم له إن استجابة بالمشيئة تشترط مع حكمته للمتضرع فقط. فأنت عبده وهو ربك فانتبه وليس خادمك لما أمرت به. Nah, ya sebetulnya jawabannya bisa banyak ya. Ana sajikan beberapa aja karena ini namanya juga mukhtasar. Aslinya ada 95 bait, ana kurangi 11 jadi tinggal 84. Fan-nasru laisa bid-du'a'i wahdahu. Tadi dikatakan kita kok enggak menang-menang. Padahal kaum muslimin sudah mendoakan bertahun-tahun, ya Allah tolong saudara-saudara kami di berbagai belahan dunia yang tertindas, ya, bela mereka, lindungi mereka, kok ya masih juga ditindas. Kan itu ya syubhatnya ya. Nah, jawabannya fan-nasru laisa bid-du'a'i wahdahu. Fantafi mani'ah wa waffi syartahu. Kemenangan, pertolongan Allah itu tidak terjadi sekedar melalui doa. Doa itu salah satu dari sebab turunnya kemenangan, ya. Tapi bukan cuma doa. Masih ada beberapa syarat yang harus diwujudkan dan ada juga beberapa penghalang yang mesti disingkirkan. Iqra al-hasyiyah, Ustaz. Awalan fal-jawab anna an-nasra laysa bil-du'a'i wahdahu bal hunaka syurutun yajibu istifa'uha wa mawani' yajibu intifa'uha. Wa min syurutihi alif nusratul muslimin ladayhim lidinihim nusratul muslimina lidinihim bi tahqiqit tauhid awalan. Qala ta'ala in tansurullaha yansurkum. Ba i'dadul quwwah al-madiyah al-askariyah bihasabi az-zaman wal makan. Qala ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayri turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Ta'atul amir wa adamu at-tanazu'. Qala ta'ala wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanazamu fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Fattaqullaha was-sabru wal musabarah. Qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa min mawani'in nasri aqsu hadhihi syurut. فإذا كان جميع الشروط مستوفاة بجميع الموانع وجميع الموانع منتفية
فحينئذ يتحقق النصر في الدنيا والدين وإلا فقد يتخلف في أحدهما أو في كلاهما. Nah, jadi sebentar. Ada yang perlu ditulis, dikoreksi. Wa illa faqad yatakhallafu, bukan yatakhallufu ya. Yatakhallafu fi ahadihima au fi kilaihima, bukan fi kilahuma tapi fi kilaihima. Baik. Sekarang kita bahas tentang apa sih syarat-syarat tercapainya kemenangan. Ya, di antaranya bukan cuma doa ya. Doa iya faktor salah satu, tapi bukan cuma itu tok kita pasti menang. Enggak. Sunnatullah tidak seperti itu. Di antara syarat untuk menang, pertama nusratul muslimina lidinihim. Kita ini harus memperjuangkan din ini dulu. In tansurullah yansurkum. Maksudnya in tansurullah, kamu menolong Allah. Allah enggak butuh pertolongan kita loh. Ya. Allah enggak butuh kita tolong. Allah Maha Kuat, enggak butuh sama kita. Tapi yang dimaksud adalah kalian menolong dinullah, memperjuangkan dinullah. Dan pahami juga, kalau kita nggak memperjuangkan, tetap Islam akan menang. Tenang aja. Tahu dalilnya? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 54. Coba dibuka. Surat 5 ayat 54. Jadi kalau kita tidak memperjuangkan Islam, nggak bakal kalah Islam ini. Allah akan ciptakan manusia-manusia lain yang mau memperjuangkan ini. Dan berarti kesempatan emas itu hilang dari kita. Kita yang rugi. Islam tetap bakal menang, tenang aja. Islam tetap bakal menang dengan kita atau dengan selain kita. Jadi kalau antum dikasih kesempatan tuh antum mesti bersyukur. Jangan disia-siakan. Nanti diambil sama orang lain. Ya, baca ayatnya. Atau anda baca ayatnya, antum baca terjemahannya. Ya, antum perhatikan. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dituju oleh ayat ini? Alladzina amanu. Kita semua kena. May yartadda minkum an dini. Ya, kenceng banget ini ayatnya. Barang siapa di antara kalian ada yang murtad dari agamanya. Waduh. Murtad dari agamanya. Nah, artinya ada kemungkinan orang yang beriman itu murtad. Karena kalau nggak mungkin murtad, percuma ini ayat disebut sama Allah. Ya, ini kita mesti waspada. Ada orang yang beriman yang akhirnya meninggalkan nikmat Allah yang terbesar ini dengan murtad, dan itu sedikit pun tidak merugikan Islam. Itu merugikan dirinya sendiri. Buktinya apa? May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin ay akharin. Maka Allah akan menggantinya dengan kaum yang lain. Nah, masalah bagi Allah. Mau satu dunia murtad semua, diganti yang lain sama Allah. Pakai kun, ganti semua. Ya. 1000 orang murtad, Allah ciptakan 1000 orang yang beriman. Gak ada masalah bagi Allah. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Bagaimana sifat-sifat pengganti orang-orang murtad tadi? Yuhibbuhum wa yuhibbuna, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Lihat. Itu adalah karunia Allah, fadilah, kemuliaan. Ketika seseorang itu diberi sifat-sifat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka cinta sama Allah. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tidak merasa rendah di depan orang kafir. Adzillatin 'alal mu'minin, ya. Mereka rendah diri di depan orang beriman, tapi tidak minderan di depan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalannya Allah dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini orang-orang yang diberi kesempatan untuk berjuang di jalan Allah ini adalah orang yang diberi karunia Allah. Dzalika fadlullah. Itu karunia dari Allah itu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk memperjuangkan dinullah, membela dinullah, kita dikasih fadl minallah hadza. Yu'tihi man yasha. Coba baca terjemahannya. Barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka telah
Ya, jadi siapa yang murtad, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Beda dengan yang sudah murtad itu. Nah, lanjut. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, sifatnya penggantinya orang-orang yang murtad itu adalah lemah lembut kepada sama orang beriman, tegas. Aziz, aizzah. Aizzah itu bisa diartikan juga tidak minder gitu loh. Merasa mulia di depan orang kafir. Enggak menganggap orang kafir ini mesti lebih kuat, lebih terhormat, lebih pinter sehingga dia minder. Enggak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa lemah, jangan merasa rendah, sedih. Sedangkan kalianlah yang lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan musuh-musuh kalian kalau kalian benar-benar beriman. Jadi seorang mukmin itu tidak pernah merasa minder dengan Islamnya, dengan imannya, enggak. Siapapun yang ada di hadapan dia selagi dia itu orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia sudah tahu hakikat orang tidak beriman itu adalah ulaika kal an'ami bal hum adall. Siapa yang minder berhadapan dengan seekor kambing? Siapa yang merasa minder berhadapan dengan sapi? Manusia kok minder ngadepin sapi, gitu loh. Lah orang kafir itu kata Allah, kal an'am balhum adall. Ngapain kita yang mukmin ini merasa minder, rendah di depan orang kafir? Gak tepat itu. Ya. Jadi itu bukti bahwasanya Allah itu pasti akan menolong dinnya. Cuman kalau kita tidak memperjuangkan, ya kita tidak akan ditolong sama Allah. Tapi orang lain yang memperjuangkan yang akan ditolong. Kalau Islamnya tetap bakal menang. Tetap bakal menang. Ya. Tayyib. Syarat yang berikutnya i'dadul quwwah al-madiyah. Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan material juga. Kekuatan pasukan, persenjataan. Istilahnya sekarang apa? Alutsista. Betul ya? Alat utama sistem senjatanya diperkuat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Prakteknya Rasulullah juga begitu. Mau perang itu beliau pakai baju besi, di samping juga doa. Beliau ngatur strategi. Kirim mata-mata dulu, pasukan pengintai dulu. Ini musuh di mana posisinya? Berapa banyak mereka? Bagaimana kita menghadapi mereka? Sebarkan para penyusup-penyusup untuk memecah belah persatuan musuh. Ini semua adalah asbab madiyah, faktor-faktor materi yang diupayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping doa. Kemudian yang ketiga, ta'atul amir wa adamut tanazu'. Taat kepada panglimanya, pemimpinnya. Dan tidak bersengketa. Karena itu akan menimbulkan kelemahan. Wala tanaza'u fatafshalu. Kalian jangan bersengketa, cekcok, nanti kalian gagal dan hilanglah kekuatan kalian. Nah, sekarang kondisi kaum muslimin sudah bersatu atau masih pecah belah nih? Masih pecah belah. Jangankan di berbagai negara, di satu negara pecah belah. Jangankan di satu negara, satu ormas pecah belah. Lagi mana mau ditolong sama Allah? Ya. Jangankan satu ormas yang sama-sama ngaku ahlus sunnah aja masih berantem. Jadi sebab-sebab kemenangan itu masih banyak yang belum kita wujudkan. Sehingga ya pantas kalau kita tidak menang. Ya. Emang kitanya sendiri belum layak untuk ditolong. Yang keempat, takwa kepada Allah, sabar dan ulet dalam memperjuangkan. Ya. Karena Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian itu sabar dan bertakwa kepada Allah, maka semua tipu daya musuh kalian itu tidak akan membahayakan kalian. Ya. Nah, kita belum maksimal juga dalam poin ini. Takwanya masih jauh. Ya, karena ketakwaan itu nomor satunya adalah tegaknya tauhid. Selagi tauhid ini masih jauh panggang dari api, nggak mungkin ada pertolongan Allah. Ya. Nah, penghalang-penghalangnya sebaliknya.
kita nggak memperjuangkan Islam, kita tidak menyiapkan kekuatan materi, kita tidak taat kepada pemimpin, kita masih berantem. Yang keempat, kita belum takwa kepada Allah, ya, nggak sabar, ya otomatis kemenangan itu masih tertunda. Nah, ثانيا أي أن عدم استجابة الله لدعائك ليس دليلا على عدم وجوده عز وجل، لأنه قد استجاب لدعاء غيرك في أول المواقف فكان الحكم للغالب والنادر لا حكم له. nah, ثالثا فاستجابة الدعاء متعلق بمشيئة الله المقرونة بحكمته، وكانت الإجابة للمؤمن المتضرع في دعائه لا للمجرب الشاك. nah. قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال أيضا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. رابعا فاعلم أنك بمنزلة العبد الذي يسأل سيده شيئا فكان لسيد أن يؤتي إن شاء تفضلا وكرما، كما أن له أن يمتنع عنه إظهارا لسلطانه وبحكمة لا تعلمها، لأنه ليس بمنزلة الخادم الذي لا بد أن يطيع سيده لما أمر به فانتبه. Nah, jawaban-jawaban berikutnya tentang syubhat kita sudah doa bolak-balik kok nggak dikabulkan sama Allah. Di antara jawabannya adalah tidak dikabulkannya doa kalian oleh Allah itu tidak berarti Allah nggak ada loh. Kan mereka ingin merangkai itu. Allah nggak mengabulkan berarti Allah nggak ada. Kan kita sudah doa nggak dikabulkan berarti nggak ada ini Allah. Siapa bilang begitu? Cara menjawabnya begini. Yang berdoa itu enggak cuman kalian loh. Betul enggak? Dan doanya enggak cuman doa supaya dimenangkan. Yang berdoa tuh banyak. Dan banyak yang diijabahi doanya sama Allah. Yang sakit, ya Allah sembuhkan saya. Sembuh dia. Yang kepengen dapat jodoh, ya Allah kasih saya jodoh, dapat jodoh dia. Ya Allah tambah rezekiku, tambah rezeki. Kasih aku anak, keturunan, dikasih anak sama Allah. Selamatkan saya dalam perjalanan, diselamatkan. Kenapa kok cuman doamu yang tidak diijabahi dan gara-gara itu kamu mengatakan Allah nggak ada? Padahal yang berdoa itu bukan cuman kamu. Ya. Kemudian ketika Allah tidak mengijabahi salah satu doa, itu bukan berarti nggak ada Allah, karena boleh jadi dia emang nggak mau mengijabahi. Mengijabahi itu menyambut, memenuhi panggilan. Ijabah itu memenuhi panggilan. Contoh sederhananya, di balik tirai ini ada orang nggak? Itu loh, tabir hijab itu, di baliknya ada orang nggak? Misalnya ada orang namanya Fulana, dipanggil-panggil, ya Fulana, ya Fulana, ya Fulana, diem, dia nggak jawab. Berarti nggak ada di situ Fulanahnya. Apa ya, otomatis begitu? Belum tentu kan? Mungkin dia memang nggak mau jawab, dia lagi pegel sama antum. Si Fulan lagi manggil-manggil anak, diemin aja si Fulan. Mungkin kan? Dia sedang tidak mau menjawab panggilan, mungkin nggak? Nah, sama Allah juga lagi tidak mau menjawab panggilan. Terus kenapa? Allah nggak ada? Enggak. Allah lagi nggak mau menjawab panggilanmu. Jadi itu tidak bisa menjadi dalil dengan sendirinya. Kita mesti paham deh. Mereka tuh ingin mengaitkan sebab dengan akibat. Dipanggil tidak mau menjawab, tidak sama dengan dia nggak ada. Ada kemungkinan lain, dia lagi nggak mau jawab. Dia dengar, tahu, tapi lagi nggak mau. Kemudian kita mesti tahu juga, doa yang diijabahi itu doa dengan syarat-syarat tertentu, nggak semua doa. Ada kalanya orang berdoa itu ngetes. Allah ada nggak ya? Coba anda mintain nih, dikasih nggak sama Allah? Oh, Allah nggak butuh kamu mintain begitu, nggak butuh dites, ya, nggak butuh dites. Dan Allah nggak akan mau ngijabahi